I'm back. Selamat datang di Pongki Barata Crossover, everyone. Hello, ya kembali lagi. Tadi saya menjanjikan untuk tetap on ya acara Pongki Barata Crossover malam ini yang akan bertemu dengan salah seorang rockstar karena ini masih dalam rangkaian Rockstar Series. Salah seorang rockstar Indonesia yang bukan hanya karyanya bukan hanya didengar di Indonesia tapi juga mungkin di seluruh belahan dunia yang lain ya, karena mereka juga pernah main di luar negeri dan juga sampai sekarang dengan berbagai macam kendala guncangan bandnya masih ada. Beliau adalah Piyu Padi ya, dan Mas Piyu dari Padi Reborn ya, Piyu Padi atau Padi Reborn nanti kita tanya ya, akan menjadi tamu kita di Rockstar Series Pongki Barata Crossover hari ini ya. Agak tertunda 1 jam, mohon maaf. Ini juga karena melihat kesibukannya Mas Piyu yang masih syuting. Nanti beliau akan menjelaskan sendiri. Kita lihat ya, apakah beliau sudah ada di sini. Tidak berlama-lama. La 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 la. Semoga beliau sudah on. Oh, sudah join. Ya, sudah dadah. Ini orang paling sibuk nih satu dunia. Rela. Ya, kita sedang menunggu dari Mas Piyu untuk masuk ya. Sedang waiting ini ceritanya. Waiting on a Sunday afternoon. Oke. Kok belum? Luar biasa. Wah. Wey. Waduh. Nyetir, Mas. Ini enggak nyetir. Oh, enggak aman ya? Cuma di mobil aja. Iya. Oh, iya. Dengar enggak suaranya? Terdengar dengan baik. Maaf ya, mengganggu kesibukan. Enggak apa-apa, sama-sama. Ya. Mohon masyarakat menantikan penjelasan dari syuting apa, di mana? Iya, ini barusan selesai syuting. Kita kan punya acara reguler di Net TV. Hanya setiap hari Minggu malam jam 10 malam. Tapi syutingnya harus 2 minggu sebelumnya. Jadi hari Selasa sama hari Rabu. Gitu. Selasa kita rehearsal, Rabu syuting, ya begitulah. Baru nanti ditayangkan 2 minggu ke depan. Gitu. Nanti ada yang Padi Reborn Sang Penghibur. Sesuai dengan judul lagunya ya, Sang Penghibur ya. Iya, gitu, karena kita mau menghibur orang-orang yang lagi dalam kondisi seperti sekarang ini, lagi menerima ujian pandemi. Nah, itu dia yang ingin saya angkat dari Pongki Barata Crossover ini, menampilkan para rockstar ini adalah sebenarnya lebih ke sana. Yang saya undang biasanya orang yang selalu bisa menemukan celah untuk bertahan. Itu yang saya ingin sampaikan gitu. Okay. Nah, makanya aku tertarik juga dengan Padi Reborn ini. Jadi sebenarnya gini, kalau ditanya Padi masih ada atau tidak ada, atau kita sekarang menyebutnya Padi Reborn? Padi tetap ada, cuman kita memberi sebuah embel-embel, dalam artian embel-embelnya itu berkekuatan, yaitu memiliki spirit bahwa kita ini sebuah entity yang pernah ada, terus selalu pernah hibernate, terus selalu reborn. Jadi semangat itulah yang selalu menempel dari kita. Jadi membedakan bahwa apa sih yang membedakan Padi dan Padi Reborn? Yang membedakan adalah semangatnya, spiritnya. Mungkin dulu ada semangat kita untuk bisa berkarya di musik, semangat kita untuk memberikan sesuatu buat diri kita sendiri, buat masyarakat, buat orang yang mendengar musik kita, appreciate sama karya kita. Tapi ketika Reborn itu lebih kepada spirit kita bahwa kita sudah pernah mengalami masa-masa seperti itu ya. Sekarang saatnya kita bisa bangkit lagi, kita bisa berkarya lagi. Nggak tahu sampai ibaratnya sampai maut memisahkan kita lagi gitu. Lebih tepatnya ya, jadi spirit ya jadinya.
Nah, Berarti ke depan nama yang dipakai akan Padi Reborn, bukan Padi lagi ya? saya rasa sih iya, karena apa? Karena itu jadi kayak kayaknya udah kita nyebutin diri kita selalu ya, hai kami Padi Reborn, saya Piu Padi Reborn, saya gini Padi Reborn. Ya, tapi kalau orang mau manggil kita sebagai Padi atau Padi. siapapun, kita disebut mau Piu Padi, Padi Reborn, gak ada masalah. Tapi kita buat kita sendiri lebih nyaman kalau kita ada kata Rebornnya, karena itu semacam sebuah doa buat kita sendiri, spirit buat kita sendiri. Terus Iya. buat inilah apa namanya, semangat support buat diri kita aja. Iya, iya. Kalau bicara Padi Reborn atau spirit di masa-masa sulit untuk kemudian punya semangat, itu sebenarnya kan memang nggak cuman Mas Piu aja, personil yang lain juga melakukan hal yang sama di Iya, bidang yang lain. ya, Mas Fadli juga aktif ya ya, bernyanyi. Walaupun di beberapa interview saya tadi research itu aku sempat bosen, sempat ini sempat itu, tapi akhirnya beliau menemukan juga celah di mana dia bisa berkarya sebagai solois. Bahkan Mas Ari bikin gitar sekarang, ya, bikin gitar. Terus Mas Rindra, saya sempat lihat juga beberapa pekerjaan di luar padinya. Mas Yoyo, wah pokoknya semuanya juga masih sibuk. Terus sebenarnya kalau untuk bisa jadi reborn itu kan saya ngalamin ya di band saya dulu ya Jikustik ya. Itu banyak tawaran untuk Jikustik reborn juga. Tapi saya masih belum menemukan atau mereka belum menemukan satu titik tengah yang pas ya. Sempat dimitingin sekali tapi nggak pernah ketemu. nggak pernah Nah, ketemu. nggak pernah. Dan saya juga nggak ada ambisi ke sana. Kalau saya pribadi nggak ada ambisi ke sana. Nanti malah ini lagi, nanti malah jadi aneh lagi. Nah, kalau di Padi Reborn itu Ya, kalau kita baca di film, kita lihat di film-film atau di buku-buku gitu ya, yang band lain itu berawal dari satu telepon gitu, berawal dari satu telepon, kemudian akhirnya kita bla 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 bla, akhirnya sampai ketemu. Kalau di Padi Reborn ini berawal dari apa nih? Satu hal kecilnya apa nih? eh, ketika kita udah lama udah cukup ya, maksudnya apa sih, akhirnya kita kembali seperti kita kembali ke rumah kita lagi, ketika ya bukannya kita kita tidak menikmati dengan apa yang kita lakukan so far ya, tapi ketika kita merasa bahwa rumah itu selalu menunggu kita, rumah kita ini yang kita bangun bersama-sama dengan spirit yang sama, maksudnya seperti itu. Jadi setelah kita gali semuanya dengan ini ya, dengan apa namanya, dengan pikiran yang jernih, dengan apa, dengan hati yang bersih, itu kebuka Mm-mm. semua bahwa kita sama-sama saling saling memiliki gitu. Kita sama-sama saling saling ternyata saling empowering each other gitu. Ternyata ya begitu gitu loh. Apapun ibaratnya orang nggak suka sama Piu, oh Piu karena begini-begini, tapi mereka tetap kangen sampai aku. Dulu kan gitu gitu menyebalkannya Piu gitu ya, atau segateline Piu itu ibaratnya ya, Iya, tapi iya. mereka tetap kangen gitu loh, karena memang itu spirit yang kita bangun dari awal dulu, waktu awal-awal waktu padi ya, kita semua memang selalu bicara sama-sama gitu, gini gini Rek, ono gini ada begini ada tawaran begini terus akhirnya kita selalu terbiasa dengan hal itu. Namun seiring dengan Hmm. berjalannya waktu, selama kurun waktu 7 tahun pertama karir kita sampai ke 10 tahun, itu mulai terjadi bahwa saya nggak bilang bahwa perkawinan itu merubah semuanya, tidak ya. Tapi memang ada sesuatu yang akhirnya kita harus adjust dulu. Itu saya akuin bahwa memang saya harus adjust untuk apa namanya, untuk memulai kehidupan yang baru, kemudian Mm-mm. kita sesuaikan dengan band gitu. Itu memang ada sebuah proses ke arah sana. Nah, akhirnya masa-masa yang kita dulu enjoy, wah senengnya ngeband itu nggak ada kan. Nah, akhirnya memutuskan kita Oh, vakum dengan apa ya, dengan segala macam situasi lah. Ya ada drugs juga, ada apa segala macam, ada uh, iya. ada ada perceraian semuanya, dan semuanya membuat kita akhirnya kembali pada saat kita vakum itu, kita merasa bahwa iya ya, tak kangen sebenarnya sama anak-anak, tapi nggak bisa kalau kita jalan. Nah, aku sebenarnya yang punya inisiatif untuk apa namanya, untuk membuat sebuah agreement yang membuat aku gimana ya, membuat aku itu merasa ada sebuah jaminan aja, guarantee, kalau kalau ini kita berjalan, kita nanti jangan begitu lagi gitu loh.
Kalau dulu karena kita nggak punya agreement itu, kita nggak punya ADART, sehingga kita tidak bisa menyalahkan satu sama lain dengan apa namanya, dengan sebuah statement gitu. Statementmu apa, dasarmu apa? Kita dulu awalnya kan bersama-sama karena begini gitu. Tapi ketika kita Oh, udah sebuah perjanjian, ya itu akan jadi patokan kita, garansi kita. Kamu tanda tangan loh ya, awakmu tanda tangan, kamu sudah tanda tangan. Jadi kamu harus ikutin ini, komit dengan apa yang kita lakukan. Oleh karena itu ketika kita reborn, kita sebuah tagline kita ya komit. Nah, makanya kita selalu kita bikin apa namanya sebuah klip gitu ya, selalu kita bilang kita komit. Karena komit kita mau membuat band ini ada lagi dan membuat padi ini eksis kembali dan membuat padi ini menjadi besar lagi gitu. iya, Itu iya, iya. kita lakukan sebelumnya. Nah, itu ada sebuah jaminan yang kita tuangkan dalam sebuah agreement yang akhirnya kita tanda tangan bersama di depan notaris menjadi sebuah agreement padi reborn tadi gitu. Pakai notaris? Ya, kita pakai notaris. Sebelum kita reborn itu kita pakai notaris, baru kemudian kita sepakat ya, salah satunya ibaratnya ya mungkin dulu saya nggak bilang bahwa kita ini dulu yang namanya juga kan baru dari Surabaya selalu ke Jakarta, semua kan adjustment segala macamnya. Dan itu seiring dengan berjalannya waktu, kita memanage sendiri semuanya, kita lakukan sendiri, terutama aku yang banyak sekali berkecimpung di manajemen ya, itu semua akhirnya itu yang membuat teman-teman nggak nyaman akhirnya kan kalau saya lebih banyak berkecimpung di situ gitu. Nah, Oh, satu agreement-nya adalah bahwa manajemen harus dipegang oleh profesional. Nah, itu yang membuat biasanya nggak ada masalah. Memang saya tidak mengkehendaki untuk memanage ini kok. Tapi ini karena situasi dan kondisi yang membuat saya harus memanage gitu. Nah, ketika itu dituangkan, ya saya nggak ada masalah, bahwa malah lebih enak buat saya, malah lebih legowo karena saya bisa banyak menyalurkan hal-hal di luar padi dengan profesional saya di padi gitu. Padi bisa dijalankan, saya bisa bekerja secara profesional, di luar itu saya masih bisa menjalankan apa gitu. iya. Daripada meeting enak tapping ya. Ngapain gue harus jam 11 pagi meeting di mall mana gitu, menaan gitu di rumah. Gitu. Jadi Daripada yang membuat kita mungkin ini satu-satunya band di Indonesia yang pakai agreement sebelum mungkin ya. satu. Bandnya itu harus ini Mas, harus matang luar dalam baik dari hidup maupun wawasan supaya bisa membuat agreement. Kalau based on brotherhood doang itu pasti suatu hari akan ketemu limitnya. Saya rasa ya. Kalau based on brotherhood, brotherhood itu bagus untuk jadi lem, tapi limitnya tetap ada saya rasa. Makanya perlu level tertentu untuk mengakui peran dan fungsi itu susah. Yeah. Gitu. Nah, yang pertama di WhatsApp saat itu siapa? Sebenarnya sih waktu itu saya sama Ari lebih sering bersama ya. Saya sama Ari Padi itu lebih bersama karena Ari waktu itu baru aja rilis dari sekolah. Ya. Setelah pegadaian itu. Paham. Pegadaian selama 1 tahun. Iya. Iya, dia sempat setelah itu urusan itu, setelah rehab itu, terus saya ajak. Kebetulan saya punya project The Best Cuts of You yang dirilis sama itu, terus dia banyak bantu saya. Kadang juga show-nya juga saya ajak. Nah, dari situ saya banyak ternyata memang udah banyak sekali kita berubah, bahwa banyak hal yang membuat ya dia selalu bilang, iya kita ini benar-benar kita mau ini loh, bukan apa-apa ya. Ya udah, tapi saya pengen ini semua bisa smooth ya dengan seperti ini. Buat saya itu buat ada jaminan kita membuat ini tuh supaya ya ini akan menjadi lebih baik lah. Tujuannya bukan apa-apa kok. Ini semua buat kebaikannya padi juga gitu. Jadi itu yang harus kita ibaratnya kita harus legowo juga. Kita menempatkan, kita menaruh ego kita semua di belakang. Wis, semuanya apa yang ada di dalam kepala kita tuangkan di sini. Apa unek-uneknya kita tuangkan di sini. Kalau nggak cocok ya udah kita berantem dulu sebelum ini ditandatangani gitu. Jadi ada proses kita berembuk terus. Ya udah begini, setuju nggak? Setuju. Oke. Waduh jangan begini gitu. Dan ketika kita semua setuju baru kita ini. Nah, itu aku sama Ari
jalan. Nah, Ari itu sebagai jabatan aku sama Fadli. Aku juga ngerti, memang sebenarnya lebih banyak komunikasi lebih banyak ke Ari, dan Ari menyampaikan atau berkomunikasi dengan Fadli dan teman-teman yang lain. Kebetulan kan teman-teman yang lain kan bikin band musiknya, lebih mudah mereka, karena mereka masih bersama-sama gitu loh. Gitu. Jadi memang di band tuh, iya, di band tuh kadang kita tanpa kita sadari itu kadang kita memerlukan satu orang yang bisa, apa ya istilahnya ya, bukan double agent, tapi satu orang yang bisa menyamakan frekuensi yang sedang nggak nyambung gitu. Kalau di Guns N' Roses itu Duff, kalau aku baca bukunya ya, di Guns N' Roses itu Duff tuh bisa ngomong ke Axl, bisa ngomong ke Slash waktu itu di interviewnya ya. Jadi memang ya mungkin Mas Ari banyak megang peranan di sini ya. Tapi Mas, yang saya pengen tahu tuh, kan akhirnya sepakat nih notaris, terus masuk studio latihan, betul ya? Masuk studio latihan. Lagu pertama yang dimainin apa? Lagu pertama yang kita mainin waktu latihan. Jadi oke ya, kita mulai nih. Lupa aku, kalau nggak salah Sesuatu Yang Indah kali ya, yang kita mainin lagi ya. Totet gitu. Iya. Itu biasanya ada perasaan. Lah iya pasti itu yang enggak juga karena kita setiap tahun itu selalu ada acara jambore ini, walaupun kita vakum itu selalu kita ketemu ya, memang bukan setiap tahun kita bisa ketemu. Nah, pas waktu tahun acara jambore Sobat Padi itu kita kumpul, kita main sama-sama 5-6 lagu lah biasanya. Terus ya udah bubar, kita balik lagi ke masing-masing. Jadi masih sempat rame tahun sekali ya. Sempat rame di media tuh saat itu. Harapan orang membumbung tinggi saat itu ya. Iya, terus balik lagi. Banyak waktu itu IO minta, sampai bahkan Pak Albert sendiri, ini cuman Padi sama Pak Albert aja yang tahu. Pak Albert itu sampai marah sama saya. Karena dia berharap dengan salah satu stasiun TV. Terus waktu itu Pak Albert belum jadi manajer kita ya. Masih dengan agensinya itu. Terus minta kita main sama-sama. Wah, ibaratnya kayak Roni. Terus aku itu kok, pertama aku iya deh gitu kita. Tapi terus aku kok lama-lama aku nggak feeling ya. Ini momennya belum pas, nggak tahu, aku ngerasanya nggak srek aja. Terus dari itu udah habis itu aku tiba-tiba batalin aja, nggak jadi deh gitu. Aku dengar Mas itu. Ya marah sampai benar-benar diceritain kemana-mana, pokoknya sebel gitu ya sama aku. Karena mungkin ke yang lain mungkin gampang kali, mungkin iya Pak, oke ya. Kalau aku kan sama Pak Albert siapapun, kalau nggak ini ya aku bilang ini nggak ada sungkannya aku kan. Ya udah enggak. Iya. Itu ya mungkin sesuai nama bandnya juga sih Mas, Padi. Padi itu untuk bisa panen tuh harus melalui segala macam proses dulu loh. Aku sih percaya itu ya. 7 tahun loh. 7 tahun itu memang benar-benar pas loh. Kok ya pas 7 tahun ya? Kita nggak mikir 7 tahun, iya kan? Mikir ya kayak Yusuf ya, kayak Nabi Yusuf ya, 7 kemarin. Iya. 7 puasa itu. Beberapa angka itu kalau di Alkitab kan ada maknanya, nggak semerta-merta itu sekian pasti ada maknanya kan. Iya makanya pas 7 tahun ya udah. 7 terus 2017 ya udah, mungkin ya memang itu tahun yang pas buat kita untuk sama-sama. Toh kita juga sampai hari ini juga no problem, nggak ada apa-apa ya. Kalau selisih beda pendapat ya udah, kayak udah ngerti aja, oh iya wis kayak beginilah, gini. Iya. Jadi karena apa ya? Padi itu sebenarnya kalau di kompleks sebenarnya Padi itu kalau dibilang rock and roll, music and rock and roll ya benar-benar seperti itu. Semua ada di situ gitu. Iya. Itu ya. Teks, drum and rock and roll. Iya. Kelihatannya aja lirik-liriknya begitu, tapi aslinya nongwakal. Loh, kalau itu semua orang juga tahu, masuk TV kok.
Itu bukan gosip. Kita nggak gosip loh guys. Semuanya ada beritanya, ya. Kita nggak gosip, semuanya ada beritanya gitu. Gitu. Jadi bukan bukan itu tadi ya. Teks drum and rock and roll itu tadi. Iya. Plesetan. Iya sih Mas. Tapi terus apa? Anak-anakmu gimana Mas? Anak-anakmu, oh papa ngeband lagi sama Padi. Mereka sadar nggak sih bapaknya tuh gitaris Padi yang seperti ini jejak karirnya gitu? Itu beruntung banget kan, anak-anakku kan ada di luar negeri kan, ada di Singapura. Nah, kita ada satu kesempatan kita perform di sana. Kita main di Singapura di Esplanade. Esplanade ya. Nah, terus ya udah mereka pada nonton, ketenggangan bener-bener. Mereka nggak pernah ketemu waktu mereka kecil sih, masih ingat lah yang Mikaela sama kecil masih setahun 2 tahun mungkin lupa. Belum ngeh ya, belum ngeh mereka. Udah 12 tahun lihat, ya udah terus aku cuek aja, aku harus ceritain begini sampai pulang, terus habis itu kita ada jumpa fans yang lama sampai jam 12 malam sampai lalu mereka mau nungguin aja, ngeliatin aja, mungkin dia bengong kali ya, bapakku kok gini, bapakku kok dicari orang gitu ya, bingung dia. Ya udah paling nggak mereka udah tahu bahwa ya ini Daddy's life-nya kayak begini nih gitu. Iya, rockstar, ya itu dia. Anakku juga tak ajak nonton konser yang skala serius ya, beberapa kali doang, dia juga nggak tahu. Buat dia bapaknya pulang pergi weekend, pulang hari Minggu, terus jadi bapak lagi sampai Jumat gitu. Terus begitu terus, tapi dia nggak lihat gitu. Nggak lihat. Tapi nggak apa-apa, itu serunya mereka jadi punya pendapat yang honest ya. Ya kan? Iya. Aduh, ya. Terus ini ceritanya bisa punya TV show sendiri itu gimana Mas? Ini kalau ngomong anak band di musim sekarang, ya terus terang semua orang lagi susah lah, panggung nggak ada. Tiba-tiba Padi switch nih. Ini ide siapa? Dari TV kah atau dari siapanya? Memang sih sebelum ada pandemi ini sebenarnya sih dari awal kita memang udah merancang. Termasuk dari bagian plan kita, dari manajemen, ya dari Albert juga dan kita ya, manajemen juga kita rembukan bahwa salah satu step-step kita ada seperti ini. Tapi memang bless in disguise, karena sebelum pandemi ini terus terang aja jadwal kita ini sangat tight sekali gitu. Jadi seminggu bisa 4 kali gitu. Jadi sebulan bisa sekitar 15 kali. Jadi waktu untuk bikin acara TV pun mungkin nggak keburu gitu loh untuk hal seperti itu. Begitu pas waktu pandemi, blessing in disguise, semua bisa bergayung sambut gitu loh. Akhirnya ya kita ini aja, kita godok lagi dengan maksimal. Waktu itu aku pas lagi PSBB lagi ke Surabaya, karena awal-awal pandemi kan ngeri juga nih di Jakarta, udah mulai lama udah merembet ke sini sampai ke rumah. Terus aku sama driverku, kita ke Surabaya aja deh. Surabaya selama bulan Maret sampai April sampai bulan Mei, Juni gitu, dikabarin Juni kita udah mulai syuting. Oh iya, jadi ya udah langsung ya udah gitu. Ya udah aku akhirnya balik lagi. Kalau enggak mungkin aku di Surabaya terus, karena waktu itu kan masih bisa kita lakukan live streaming kan. Live streaming aku take di Surabaya, terus habis itu teman-teman di Jakarta. Tapi itu ya kita buat Padi sebagai brand itu harus tetap selalu eksis gitu. Karena kita di dalam meyakini Padi is a brand, not just a band. Jadi brand itu yang udah kita bangun, udah kita jaga benar-benar sampai 22 tahun, ya udah harus kita buat supaya lebih matang lagi dengan mengedepankan brandnya itu. Berarti ya udah nggak akan ada Piyu, nggak akan ada Fadli, nggak akan ada Yoyo kalau nggak ada Padi gitu loh. Iya. Untuk teman-teman yang mungkin bingung maksudnya Mas Piyu, Padi is a brand, not just a band, itu maksudnya gimana Mas? Maksudnya kalau tulisan Padi itu ditempel di kaosnya bisa laku, nah itu artinya brand. Itu maksudnya ya, ditempel di topi,
orang tahu Padi bukan Piu aja gitu loh, bukan Padi. Wah, Padi itu band ya. Oh, personilnya siapa? Baru ingat itu ada Piu. Iya. Iya. Yakinin gitu. Jadi jangan diri kita itu lebih daripada si brandnya gitu. Kita harus meyakinin itu. Gitu. Kecuali kalau dari awal kita solo ya, coba solo yang dan akhirnya memutuskan untuk membangun brandnya sendiri, itu lain kata, lain beda soal itu. Gitu. Tapi sebenarnya kita jaga, kita harus sepakat untuk itu. Gitu. Iya. Aku sempat ada fotonya Mas Piu zaman solo yang pakai SG double neck Gibson sama pokoknya dandannya gotik. Itu fase apa itu? Fase eksperimen kah atau? Enggak, sebenarnya sih gini. Kan waktu itu aku bikin album solo kan. Album solo itu berbagai macam genre aku masukin, termasuk ya salah satunya ya Ina Kamari itu dengan genre rocknya. Rock. Oh iya. Terus Ina Kamari itu dandannya tuh suka avant-garde, itu suka aneh-aneh, nyeleneh dan segala macam. Iya. Kalau aku akan kebanting juga aku gitu. Betul. Ibaratnya kaosan doang atau pakai jeans aja atau cuman pakai jas gitu aja kalah. Jadi aku tetap harus kalah. Dan aku kerjasama sama desainernya dia juga. Siapa sih desainernya waktu itu? Akhirnya kita ke sana, namanya Mas Toto, tapi udah almarhum. Sana juga. Jadi kita create terus. Ini kita ngapain. Jadi setiap itu juga harus ganti-ganti. Ya lumayan juga gitu. Mikirin itu terus gitu. Gimana style kita. Dan waktu itu kan aku juga ada tour juga kan, kita bikin tour album solo, kita tour ke beberapa kota gitu ya. Udah harus beda-beda, nyesuain sama si Ina ini gitu loh. Ina ini kan heboh, kalau aku cuman aku lihat dulu dia konsepnya dia apa. Ini Mas gini, ya udah deh, aku bikin ini aja gitu. Jadi udah kita buat itu jadi konsep seperti itu. Itu cara Piu adjusting himself to the new world yang dia nggak sangka juga ya mungkin ya. Kalau aku menilai sih gitu. Sama nyanyi mulai fokus juga saat itu. Menurut aku sih Mas, ada lagumu yang sempat promo sama teman-teman Kanda itu yang ballad apa? Yang solo. Oh iya. Patah hati apa? Sakit hati. Menurut aku itu bagus banget lagunya. Dan aku tidak berpikir harusnya Fadli yang nyanyi ya, memang harus Piu yang nyanyi, Satria Wahyudi yang harusnya nyanyi. Dan aku tidak pernah berpikir itu harusnya, kalau kebanyakan orang harusnya nih Fadli nih gitu. Enggak, itu memang harus Piu itu. Tapi apa kabar? Lagu itu apa kabar? Lagu itu baik saja, tapi kan lagu itu ownership masternya kan punyanya tetangga sebelah. Waktu dulu sempat satu kamar. Ya. Dulu punya tetangga satu kamar, ya kan? Sekarang punya. Next time masih bisa aku rilis ulang lagi, tapi kembali lagi ke Padi is priority. Padi masih tetap prioritas utamanya. Jadi aku masih belum mikir untuk itu harus dirilis ulang atau di aransemen, masih belum ada waktu untuk ke arah sana. Tapi kalau mungkin mau kita buat untuk yang versi yang cover yang simple pakai akustik kan, ya aku persilahkan untuk membuat itu. Tapi so far sih aku masih belum berpikir untuk bikin project yang lain di luar yang sekarang ini gitu. Di luar yang Padi ya. Kalau yang di luar Padi condong ke fokus ke bisnis yang lain, yang non music. Jadi yang nggak ada hubungannya dengan bikin album, bikin rekaman gitu. Kalau yang musik aku rasa sih aku udah nggak mau nyari lagi gitu loh. Apa gitu? Aku cuman mau sekarang aku lebih suka disebut sebagai full time player. Oh ya, aku full time playernya Padi. Anytime Padi mau butuh aku kapan dan berapa, ini prioritas utama itu. Tapi di luar jadwal udah ini ya, aku fokus di another my lain. Ya bisa kuliner. Kayaknya aku kayak bikin channel YouTube kan, aku ada tuh channel YouTube. Nah itu. Aku lebih suka ke yang masak memasak, terus
daripada aku bikin tutorial main gitar. Yang bisa main gitar lebih jago dari aku itu banyak banget. Buahnya. Banyak yang lebih bisa ngajar juga kan, lebih bisa Ya. tutorial. Ada yang punya bakat seperti itu kan, ada orang yang memang punya bakat untuk ngajar. Aku bukan, karena aku itu kan ngawur ibaratnya. Asalnya ya dikasih gitu Tuhan, bisa bikin lagu iya, tapi kalau bikin lagu terus cerita tentang main gitar, aduh aku lebih suka cerita sejarah bikin lagu itu gini loh, yang lagu ini tuh ceritanya aku ketemu cewek itu gini gitu, lebih seneng gitu. Jadi ya udah, caranya orang mau bilang Piu gitar kan, enggak lah, aku masih banyak yang lebih jago daripada aku. Udah, aku di sisi yang lain aja lah. Kalau aku dulu kalau aku menempatkan diri sebagai pendengar padi atau pendengar dan penggemar padi, ada dua yang jadi perhatian saya. Sobat pasti sobat itu. Untuk yang breakthrough-nya sobat. Kemudian semua tak sama. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan adalah, kalau sobat ada orangnya beneran atau itu imajinatif? Ada orangnya beneran. Ada orangnya beneran. Teman di mana itu? Itu teman SMA. Ada orangnya. Jadi kalau aku cerita lagu itu based on cerita yang mungkin udah berapa puluh tahun yang lalu atau udah terjadi lama, tapi memori itu masih kebekas kan, masih simpan. Feelingnya tuh, perasaannya masih kerasa, itu bisa gitu. Jadi nggak harus kemarin habis pacaran sama ini satu bikin lagu, nggak mesti seperti itu. Kalau semua tak sama, ada orangnya nggak? Semua tak sama itu biar GR kalau dia nonton. Lali. Semua tak ingat dong jadi kalau lali. Semua tak sama sih kayaknya. Aku masih ingat itu. Sampai kapan ku harus Terus gimana tuh? Terusannya Mas, sorry. Kapan kau terus Terus? Hilang. Nah, itu aku ada yang ganjel tuh lirik itu, tapi sebentar. Tadi yang belakang itu. Relakan semua. Nah, itu kalau aku ganjel, aku ini sama penulis lagu aja. Buka mata dan hatimu, relakan aku. Kalau aku maunya ke sana. Tapi beda arah. Cuman jadi aku suka lagu itu karena terganggu di bagian itu. Nah, lagu bagian itu adalah bukan the singer sebenarnya yang ngomong. Jadi itu adalah orang lain. Itu adalah kata kita. Iya. Memang seperti itu. Jadi itu adalah another person atau another voice. Jadi semua paham. Itu adalah si storytellernya, adalah si penyanyi. Gini gitu kan. Terus habis itu kata hatinya dia, inner voice-nya dia tuh bilang, kapan kamu itu bertahan, sampai kapan kamu itu tenggelam, relakan aja, buka mata hatimu, relakan semuanya. Gitu. Jadi it's another voice, bukan storyteller. Bukan si penyanyinya ya. Bukan si, dalam hal ini bukan Fadlinya gitu ya. Itu si lawan bicaranya. Ya. Makanya itu yang nyanyi kan aku itu kan, yang ini yang belakang itu. Iya. Itu dia. Kenapa sih kok nggak aku, kan rhyme-nya ke U gitu loh. Pada saat itu ya. Itu aku denger tahun berapa? Itu tahun 2000 ya? 2000 apa 2001 tuh? 2001. Istriku protes. Udah bener itu, jangan diganggu, jangan dirusak-rusak, kata. Si Sofi protes. Udah bener, dia sobat padi. Oh iya, Sofi. Waktu itu aku ingat banget pas waktu ketemu sama Sofi secara inbox. Inbox. Acara karnaval atau apa. Terus kita ngobrol tentang itu. Terus habis itu kan lihat aku dengan Kamari kan pakai kostum yang seperti itu kan. Nah, itu memang harus seperti itu. Itu Pongki juga aku ingetin tuh supaya dia harus temennya yang lain. Wah, gitu.
biarin aja, cuek aja, nggak usah harus ngikuti yang lain. Gitu. Salah satu masalah itu, salah satu. Nah, harus stand out kamu tuh harus gitu. Iya, 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 iya. Nah itu Mas, tapi kan kalau kalau Padi kan memang terkenal bukan karena kostum sih ya. Itu bahkan jadi omongan orang-orang Jakarta saat itu. Ini gimana sih band superstar kok kostumnya mahasiswa? Itu terucap tuh Mas dari beberapa rekan-rekan di Jakarta. Tapi saya pikir sih kenapa sih harus ke sana gitu pada saat Ya, itu ya? ya, Ya enggak. memang masih era-era 90-an, kita ke bawah era-era 90-an, era-era Pearl Jam, era-era Soundgarden yang semua pakaiannya Seattle kayak begitu kan, pakai Iya. kaos, pakai celana pendek, pakai kayak Eddie Vedder tuh pakai flannel atau apa kita. Super casual. Iya, iya. Ya memang kan pakaian yang dipakai kayak film The Singles itu kan. Itu kan The mereka singles ya, ya, ya. anak college kan. Pakaiannya kan seperti itu gitu. Kita memang banyaknya memang seperti itu waktu itu. Ya, ya nggak ada, ya beda lah. Memang kita ngerasa bahwa ya udah memang kita band ini seperti ini gitu. Tapi sekarang sangat beda sekali karena kan kita udah apa namanya, udah ya ya memang udah mature ya, ya udah semua harus terkonsep, semua ada terkonsep, udah nggak boleh seenaknya lagi. Rebranding juga tadi itu ya, harus komit sama rebrandingnya itu tadi, Padi Reborn gitu. Kalau boleh ditanya, bedanya apa dengan Pak Albert memegang pucuk pimpinan dengan dulu 5 anak Surabaya Ya, bertarung di Jakarta, bedanya lebih ke apa? bedanya kebetulan Pak Albert kan punya basic eh, periklanan ya, jadi agensi, jadi Oh. mengerti banget mengenai branding, mengerti banget how to apa namanya, uh, buat attracted media seperti apa, konsep ke media, konsep ke ininya, jadi lebih enak ke arah sana, sehingga akhirnya Padi sangat terbantukan ke arah sana gitu. Dan fasilitas-fasilitas bisa kita pakai, seperti contohnya begini, contohnya kita ini kalau meeting, kita bukan hanya bicara meeting, oh kita besok planningnya apa bla bla segala macam, enggak, tapi kita meeting apa yang ada result dari SC Nielsen. Jadi Padi itu ada di TV itu ada berapa kali, semuanya begini-begini, resultnya berapa, segmennya kita seperti apa, sesnya kita seperti apa, terus habis itu kita ini harusnya kemana, kekurangan kita itu di mana, itu semua ada data, buy on data. Karena kita masih punya agensi kan, dan dia punya langganan sama SC Nielsen. SC Nielsen itu langganannya 350 juta setahun. Oh iya, 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 iya. Dan dari situ kita pakai data itu untuk Padi, sehingga Iya. makanya salah satunya adalah kita bisa masuk di TV supaya kita bisa masuk ke segmen kita, dan kita juga sama TV juga di share kan ininya apa namanya, ratingnya berapa, dan kita selalu improve terus, bahkan apapun cara kita ngomong, cara ini, jadi kita improve terus. Jadi akhirnya lebih aja, jadi akhirnya ya kita tahu gitu loh, apa kekurangan kita, apa kelemahan kita, apa weakness kita, apa strength kita, apa opportunity kita, semua dibahas. Ya, SWOT-nya ya. Dan tim yang akan bicara gitu. Jadi umpamanya tim media apa, ini mereka akan present ke kita. Padi itu kekurangannya di sini, Padi itu kelebihannya di sini, jadi harus begini gitu. Jadi itu yang membedakan. Kita nggak punya, terus terang aja, band yang ada, kalau umpamanya kita, masa kita mau langganan SC Nielsen cuman hanya buat sebuah band kan? Nggak masuk bayarannya. Nggak masuk bayarannya. Nah, bayaran yang bisa kita bilang apa yang membedakan kita dengan yang lain, ya ini yang kita harus kita apa namanya, kita sadari, kita yakin bahwa ini yang membedakan kita dengan yang lain. Iya sih, iya benar. Kalau akses monggo. Mau turun dulu. Ya, aku apa namanya, nanti masuk lift, nanti hilang dulu bentar ya. Nggak apa-apa. Tak tunggu. Sambil aku wawancara yang lain. Sambil jalan ya.
Selamat malam, Ini Pak. Nanti biar diambil sama Johnson ya. Makasih. Ya. jam-jam segini. Masih dengerin lagu baru nggak sih, Mas? Enggak itu. Enggak, Aku enggak malah update. malah kan lagi koleksi vinil, malah nyarinya yang ajaib-ajaib Lawas ya. malah. Mm-mm. Maksudnya baru Lah, Indonesia atau Barat? Barat juga. ya apapun. Update, Oh, update lagu misalkan sekarang si siapa lagi ngeluarin. Nah, ini beliau lagi masuk lift. Saya offin dulu. Saya offin dulu, ya. Makin seru, teman-teman. Ini belum selesai ya perbincangannya. Mas Piu mau masuk lift dulu. Jadi kita ini wawancara sambil jalan ya. Sepanjang jalan dari net di perjalanan sampai beliau tiba di kediamannya mau naik lift. Nanti kita lanjut lagi. Ada istriku lagi nonton ini. Ya, mungkin sudah sampai. Tunggu. Na 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 na, dan hatimu relakan aku. Kalau aku maunya gitu, tapi kata Lilo bukan begitu. Ya bener juga dia. Kita coba lagi. Sesi tanya jawab. Ya nanti kita lihat-lihat ya. Iya. Wah sudah muncul. Nah, ini jelas. Gitar-gitarnya taruh mana nih? Awas kesampluk, kesandung. Wah. Nilonnya yang dipakai dulu waktu solo apa sih mereknya? itu apa namanya? Itu nilon paling enak yang pernah aku pakai itu. Bukan Itu Gibson. bukan, itu Alvarez Yairi. Alvarez Yairi. Nah, yang aku tahu sih dia sudah ada di Indonesia, cuman yang itu kayaknya bukan ya. Bukan. Iya, ini udah yang kayaknya udah lama deh. Ini 90-an gitu kali. Atau Oh, udah. belum ada di Indonesia berarti. Belinya di mana itu, Mas? Itu teman nawarin. Itu dulu katanya yang dipakai sama Ingwi itu ya. Itu yang dipakai. Nah, vinilnya ini spot favorit Mas Piu kalau live streaming Zoom. Tapi agak takut karena Mas Pongki itu nggak mau lihat ada gitar soalnya. Oh, langsung pengen gini loh, lu. Only Gibson, sampai sekarang only Gibson. Ya, only Gibson. Karena uh, udah telinga udah nggak bisa dibohongin. Tapi kalau umpamanya kebutuhan kayak lagu Jangan Datang Malam Ini itu aku butuh suara yang twangnya. Uh-huh. Waktu itu pakai Fendernya Ari. Ari itu dulu pernah punya Fender Telecaster tahun 78 kalau nggak salah. Itu punya udah jadi, terus memang udah ini banget apa namanya kerasa vintage-nya kerasa banget. Terus aku isi melodi kita pakai itu lagu Jangan Datang. Apabila pada suatu hari Mas Piu kedapatan sedang menggunakan Telecaster di panggung, saya yakin akan viral. Karena nggak masuk. Pernah nggak? Guruku aja bilang fales Mas. Iya. Fales. Enggak, dari postur tuh. Iya. Fales. Kayak tahu ini nggak? Kayak gitarisnya The Who. Tahu Pete Townshend. Pete Townshend tuh kan fales kan, dia pakai Fender gitu, orangnya tinggi kayak gitu. Iya. Aneh. Ya mungkin kayak gitu kali itu, aduh pasti aneh. Iya. Kalau model Flying V sih masih masuk ya? Ya masih. Masih ada Flying V-nya? Explorer, Flying V oke lah. Explorer Flying V masih ada ya? Ya, masih. Gibson paling tua tahun berapa? Paling tua tahun ini, 69. 69, nemunya di mana? 69. Aduh. Ini kayak dulu gitu. Rustic ya. Udah rustic ya? Nemunya di Surabaya. Kayaknya itu ya? gitu deh atau apa, itu emang udah kayak gini, udah cowak-cowak gitu. Original part semua?
Original Pak. Jadi kenapa tahun 69? Karena buka potensionya. Potensinya di Hmm. kalau Mm-mm. yang di atas, yang di stemnya itu Mm-mm. kita masih tidak jelas karena dia bukan 8 digit. Kalau Mm-mm. sekarang berapa ya? Malah 9 atau Lap- 10. Kalau Bisa 11 ya. ya, kalau itu udah buka belum 8. Jadi masih 6 kalau nggak salah 6 atau 7. Jadi Mm-mm. aku bingung ini tahun berapa ini kalau lihat letternya itu. Jadi baru buka potensinya baru ketahuan 69. Yang jual sadar itu valuable. Waktu itu aku belinya lumayan mahal. Tahun 2000 Oh, itu 21 juta. oh mahal ya tahun Mahal segitu. kan? Mahal. Mahal. Tapi waktu itu bener-bener gak popos. Bukanya dia 25 juta kalau nggak salah. Nggak tahu kayaknya Wes, makelar ya yang dapetin ya. Makelar harus ngerti piu padi itu paling ya. iya. Tapi Saya, nggak apa-apa. Dan hmm, nggak pernah aku nyalain itu. Karena memang belum ketemu orang yang bisa betulin. Dan akhirnya kemarin ketemu sama Saga. Saga mm-mm. Rian Ya, Saga. Saga Works ya. Saga Mm-mm. Works. Itu akhirnya dibetulin sama dia baru nyala tahun ini. Baru bisa dipakai. Oh, kabel Sebelumnya juga masih asli. Kabelnya masih asli. apa segala macam. Sama kayaknya di rewiring lagi kayak semuanya. Oh, kalau latest purchase apa? Latest purchase. Latest Gibbs purchase ini aku punya Lineage Skynet, ini custom shop ya 2002, tapi dia R8 sebenarnya, masuk ke R8. R8 ya. Mm-mm. Tapi dia Oh, custom benar-benar relik. Yang ini Tom siapa ya? Yang dia emang luthier relik ya. Tom Murphy. Tom Tom Murphy Murphy. ya, Tom Ya, Murphy. Ya. Tom Murphy. Lumayan aku kalau Gibson agak-agak tahu lah. Tapi aku Iya dia. sukanya hollow body. Aku punya Les Paul dulu, sempat punya 9 Les Paul, nggak ada yang tak pakai manggung. Oh Goblok iya, banget. Beneran nggak ada. berat ya. Satu Anu, berat dan aku nggak bisa mainnya ternyata Mas. Jadi menurut saya dia itu kalau hewan itu kuda liar gitu loh Mas. Jadi harus harus dia dan tuannya sudah gitu, nggak bisa ambil Gibson gitu. ya. Makanya Fender Strato itu populer sekali kan di pemain gitar karena memang enak gitu loh, mudah. Ya. Kalau Oh, Les Paul itu kok kayak udah berat, iya. gede, Mm-mm. terus Makanya aku kan hmm, terus terang aja aku kan juga banyak haters kan, haters gitaris lah. Kalau hmm, pokoknya setiap aku main apa gitu di YouTube ya aku banyak sih, tapi hmm, aku nggak selalu banyak komen, wah Piu mainnya jelek apa segala macam. Aku bisa apa, aku emang bukan bukan mau nunjukin bahwa aku skill begini. Tapi kamu coba, aku bilang gini, tapi suatu saat kamu coba mainin Gibson Les Paul, kamu akan iya, ngerasain gimana rasanya main Gibson Les Paul di panggung ya. iya, Dan nggak semua orang bisa mainin Gibson Les Paul semuanya. Kayak lihat kayak Jimmy Page juga mainnya juga kasar sekali dan banyak yang salah-salah apa segala. Bukan hanya begitu, tapi kalau siapa Slash itu perlu waktu juga. Slash di era-era 91 itu kan hancur banget iya. mainnya kan. Kelingkingnya Salah-salah. nggak dipakai, slash tuh kelingkingnya nggak dipakai awal-awal, Ya, lama-lama baru. lama baru sekarang setelah dia Eh, solo setelah iya, solo yang apa namanya yang ada sama macam-macam itu sama Miles kan, Miles Miles. macam itu baru dia baru lebih tight lagi main tambah tua dia tambah lebih lebih oke. Dulu hancur banget stres. Iya, Tapi ya itu udah itu biarin lah aku makanya aku biarin aku bukan gitaris gitaris ini nggak apa-apa tapi ya kalau kalau brand gitaris aku brand gitaris gitu. Tapi ya Mas, ini bocoran buat Mas Biu. Jadi aku pernah meeting sama beberapa orang TV, beberapa loh ya, beberapa orang TV. Ketika terjadi konsep kolaborasi untuk panggung di TV, dari 10 nama itu nama Mas Biu pasti kesebut satu 2 3 untuk Ya, diajak ya. kolaborasi kalau perihal gitar. Artinya brandnya masuk sebagai gitaris, Ya. ya kan? Terus Kalau terang aja sih memang juga banyak banget waktu era Padi Vakum hmm, itu bahkan sebelum vakum sih waktu sebelum hmm, vakum itu kolaborasi di TV kan aku sering banget kenapa kok bukan yang dicari umpamanya Andra atau siapa kayak yang hmm, gitaris-gitaris apa name it lah siapa yang lebih hmm, jago-jago dari aku sing digoleki loh kok aku aku sendiri juga bingung kan iya, mungkin ya aku nggak ngerti kenapa tapi terus sampai akhirnya kemarin-kemarin waktu Padi Ribon aku udah enggak lah udah nggak mau lagi lah udah ini juga udah banyak lagi lah nanti daripada aku di
apa banyak haters lagi, kan tambah lebih parah sekarang kan. Kalau dulu tahun-tahun segitu kan masih belum banyak sosmed. Sekarang lebih banyak sosmed. Bukannya aku takut sama haters, tapi aku daripada inilah kasih kasih apa ya, kasih aku untuk sama padi buat aku udah precious lah sekarang gitu. Iya, iya. Nggak, terus terang sih nggak banyak. Ini juga buat teman-teman yang lagi nonton sekarang yang mungkin lagi sedang apa ya, sedang punya beban dengan bandnya sendiri, kalau bisa dibilang gitu ya. Tidak Ya, banyak member yang bisa menikmati uh, the company of each other. Itu susah loh. Ya, kalau kalau pada titik tertentu kadang-kadang jangankan ngeband, ketemu dia aja males gitu. Nah, ini Padi mungkin sekarang, apakah Padi sekarang levelnya lagi di situ, lagi menikmati kebersamaannya ya, lihat Fadli yang begitu lucu, lihat Yoyo yang lucu begitu gitu. Lagi di level itu ya, atau ya. gimana, Mas? Menikmati kebersamaannya itu loh. Iya, kalau aku sih lebih menikmati apa ya? Lebih menikmati semua yang kita dapetin tuh kemarin 3 tahun terakhir ini sangat luar biasa sekali sih. Jadi ibaratnya selama 7 tahun vakum kemarin itu udah tertebus semua gitu. Dari sisi Betul. finansial juga tertebus ya. Utang-utang bisa dibayari kabeh gitu kan. Berarti Iya ya. dan Ono dan hasilnya ya. iya, Ono nah, hasilnya. jadi aku bilang ke teman-teman ini apa kayak kita kayak kerja jadi CEO perusahaan aja gitu loh. Hmm. Udah kerja, udah tinggal kita udah jalanin aja apa yang udah ada. Buat aku sih is enough gitu loh buat kita untuk ngapain lagi gitu loh. Untuk yang di luar yang dengan musik ya. Buat saya sih lebih Iya. kayak itu. Jadi eh, kalau untuk apa namanya kesenangan-kesenangan yang kita mau buat lagi kayaknya mungkin bisa kita pikirkan lagi gitu loh. Nomor satu masih tetap Adi. Gitu. Iya, dan kita punya privilege ya, seniman pada umumnya punya privilege bahwa kita itu tidak merasa bekerja. Kalau aku sih gitu sih. Nah, Lawang nah. dibayar nggak dibayar, aku main gitar ya mas. Iya kan? Iya, iya, iya. Udah senang, Iya udah kan? happy gitu loh. Ya. Udah happy ya. Dibayar nggak dibayar. Aku tadi waktu sambil Uh, nunggu panjenengan syuting, itu kan aku ada spare setengah jam. Tadi aku live sebentar, ya. terus habis live sebentar, aku nyanyi-nyanyi gitu. Aku pikir, aku seneng ya nyanyi lagu. Ada request laguku yang di tahun 2005. Aku lihat di Google, oh lagunya gini, aku mainin lagi. Itu aku nggak dibayar nggak apa-apa gitu. Kan aneh sebenarnya kita ini. Senang, Ya, senang ya. seneng gitu. Dan ya kembali lagi ke Kemarin aku juga kan sempat ngobrol sama siapa? sama Mas Eros Jarot kan Eros Jarot Oh, Eras Jarot ya. kan sempat ngobrol. Beliau tuh juga begitu, sama kayak kita, Bang. Oh, Dia tuh ibaratnya ya udahlah pokoknya orang tahu bahwa yang nyiptain Badai yang ini aku terus ibaratnya ya kalau nggak ada dikasih aku itu dikasih royalti kata dia gitu dikasih royalti 1 juta sama musika itu loh paling tak kasih no ke ini apa namanya ke yatim piatu udah karena oh, terus kayak kayak gini gitu loh aku bisa dapetin dari yang lain gitu terus tanya no Acin nah itu bro tanyain Acin itu berapa itu Bu Acin itu gitu sampai gitu. Itu, ibaratnya dia nggak mencari ke situnya jadi udah kesenangannya dia ada orang udah suka sama lagunya dia udah senang gitu. iya. Itu Itu sama kita juga seperti itu aku senang loh senang banget kalau nyanyi no senang itu kamari-mari juga iya makanya. Makanya salah satu escape terbaik selain yang mana direkomendasikan adalah musik gitu. Musik is like a iya drug iya itu sebenarnya kan. Orang kan banyak escape-nya larinya ke drugs ya. Mas Pio menyaksikan iya dengan mata kepala sendiri cerita itu, tapi musik tuh iya saviornya gitu. Kalau 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 yang terjadi gitu ya. Kalau saya bener-bener kalau nggak tahu ngapain aku ngejreng gitar ya, kadang nyanyi lagu biasa atau bikin lagu atau nyanyi puji-pujian buat Tuhan gitu. Jadi itunya Hmm, tuh gitu lagi, itu lagi gitu. iya iya Gendeng-gendeng. Padi ada rencana bikin vinil? dari awal sih kita udah rencana Halo? bikin vinyl tapi cuman Hmm. apa ternyata kemarin kita ngobrol sama label terus kok labelnya masih mau pengen ini lagi gitu loh masih mau pengen apa apa ikutan juga gitu loh waduh ini ntar dulu deh gimana cara kerjasamanya yang enak aja lagi pikirin ini
Oh iya, ya Master sama mereka, Mas, ya kan? iya master sama mereka. Iya. Oke, Kecuali eh, kita aransemen ulang lagi mungkin, ya mungkin. Tapi betul betul aku betul. pengen ya asli sih, harusnya sih. Ya anu aja Mas, yang mereka pengen ikut ya monggo aja, tapi yang kalian pengen ituin sendiri ya ituin sendiri aja. Kalau aku sih simultan deh zaman sekarang. Iya, iya. Problemnya gini, kita nggak pernah tahu. Pertama ini pandemi, kita nggak pernah tahu seberapa lama lagi kebebasan kita untuk berkesenian ini. Karena semuanya udah masih gelap sih kalau aku nggak tahu. Kalau Mas Piu lihat gimana nih? Ini masih gelap sih ke depan ini. Iya, masih kok. Ini masih setahun ini masih tetap kita masih tetap harus berjuang terus ini dalam setahun ini ya. Mm-mm. Mudah-mudahan sih tahun depan. Kan nanti bisa kelihatan Iya, tuh tahun itu seperti apa. Karena ini juga tidak menjadi lebih baik kan. Maksudnya Indonesia juga semakin nambah itu 1 juta lebih, udah 1 juta, hampir 1.100.000. Terus iya, iya. yang kelihatan untuk kita restrukturisasi kita dari sisi ekonomi segala macam kan belum kelihatan juga. Ibaratnya Belum ada sekolah ya. juga belum muncul lagi. Terus apa namanya, tempat yang paling paling mudah untuk orang berkumpul kayak restoran, warung dan segala macamnya juga masih dibatasin. Itu kan basic ekonomi kita banget gitu kan. Warung, Mm-mm, restoran, warung ya. Iya, eh, klub, kafe dan segala macamnya. iya. Menunjukkan daya beli soalnya. Kalau makan aja nggak Iya, kebeli kan repot. kita nggak kebeli gimana gitu. Iya, makanya. Kalau dari vinil-vinil yang di belakang itu yang paling susah ketemunya apa? Dia pasti berlalu. Itu udah paling ditunggu. Sama jurang pemisah ya. Oh iya, jurang pemisah. Kemarin legalisir ya, makanya ya. Legalisir sama Mas Eros. Oh, wah itu Udah, itu koleksi di enggak? Onggi. enggak. Aku Oh tuh enggak. Kaset ya, cuman kaset ya. Kaset. kaset ya, tapi gini, semenjak pindah ke Bali, kaset dan CD-CD ku aku titipkan ke rumah adiknya Sofi. Jadi semuanya di sana. Karena waktu pindah di Bali kan rumahnya belum ada, jadi nggak tahu bakal punya ruangan apa enggak. Nah, setelah Oh, kita bangun rumahnya, cuman cukup buat studio. Ya aku pilih lah studio. Jadi kaset semua masih di sana. masih di sana Nah, ya. dan aku memutuskan cukup satu hobi saja. Jadi sebenarnya hobiku banyak, kaset, CD, majalah tua. Sebenarnya. Tapi aku satu aja, gitar cukup wis. Gitar Oh saja. iya, Ah itu istriku jawab. itu yang Selesai. Jadi mahal itu. motor, Itu yang ya mahal. kalau ketahuan mahal, kalau nggak ketahuan nggak mahal. Koleksi yang mahal itu. Oh ya anu apa namanya? Tapi By the menyelamatkanku way, udah berkali-kali. dapat undangan Hmm. nggak? Dapat apa? Udah dapat undangan belum? Dapat undangan. Audiensi Undangan apa? lagi dengan menteri. Kami Oh belum. undangan. Belum. Audiensi dengan Amin. Belum ya? Saya Oh. tetap outsider mas. Aku di Bali susah dong. Aku di Bali susah. Aku nggak. Oh Aku iya, iya. menyumbang pemikiran sama dengerin aja lah. Kalau harus hadir aku belum bisa. Nah, Iya, iya. tapi itu Tapi itu ya diinvestasikan terus ya. terang ya. Apa namanya? Gitar-gitar itu. Iya. Itu Gitar-gitar itu sering investasi. salah satu kenapa kok istriku ikut merestui adalah dia lihat sendiri bagaimana kadang-kadang beberapa gitar itu berhasil menyelamatkan situasi tertentu. Oh iya, iya. Ya kan? Ada ini Les Paul ini. Ah, ini aja yang jual Les Paulnya, yang ini skip gitu. Kebetulan aku relasi pergitarannya cukup baik, jadi banyak yang support. Kadang nggak beli, kadang dikasih gitu-gitulah. Jadi saya tuh Oh, beruntung sekali kalau pergitaran. Ya, waduh. gitu. Aku perlu Iya, perlu disetrum ini. Soalnya banyak itu belinya mahal-mahal ya. Kecuali gitar pertama itu. Gitar pertama aku Oh beli iya, harganya berapa tau nggak? Les Paul. Iya, Tahun? Tahun berapa tahun belinya? tahun 997. 97 Les Paul itu mestinya nggak lebih dari 5 juta. Oh iya. Yang second ya. Berapa ya? Tapi Second.
custom. Karena balonnya aja sekitar 10-11an kan kalau nggak salah waktu itu ya. Oh ya, berapa dulu belinya? 2.350.000. Tetap udah lumayan dong, murah itu. Loh, iya Zaman kan? dulu ya. Murah-murah. Karena aku ingat Mas, Itu 97 murah. kan? 97 Epiphone-ku itu 1,3. Kalau Gibson cuman nggak sampai 3 juta, Iya, ya dua murah. juta 350.000. 2.350.000. Tapi Tapi gajian berapa semenjak itu saat aku itu? kayaknya belinya mahal-mahal semua di Serenata, di Oh, Serenata, di itu iya, semuanya. iya. Nah, Tapi karena aku sempat pergi ke NAM sama Sofi juga, terus sama teman-teman dari High End Gitar ya. oh Di ya pernah sana aku kenal. melihat, ya, di sana kan kita melihat sebenarnya industri gitar tuh nggak seperti di sini. Di sini aja yang busuk. Di sana itu keren banget sebenarnya industrinya. Orang itu bersemangat, orang itu selalu punya ide, orang itu selalu apa ya, riuh gitu loh, industri pergitaran itu. Kalau di Indonesia aja yang kurang meriah lah kalau kataku, ya. Kalau di Hmm. sana itu kita bisa lihat macem-macem. Jadi semangat kalau kalau ke NEM itu. Nah, Iya, cuman iya. ya, jadi kita terbawa ke suasana gitu kalau ke Amerika terus lihat, wah si ini gitar baru itu, wah kita semua Iya. langsung kobong gitu rasanya. Tapi kalau di sini aja kita pameran gitar aja nggak pernah ada kan sampai Nggak ada. kemarin itu. Cuman HN Mm-mm. aja ya yang bisa bikin pameran gitar ya. Iya iya dan ya itu pun penuh perjuangan karena aku panitia di situ juga. Kedenger. Ya wes Mas, Eh, aku matur nuwun ngobrol-ngobrolnya, cerita tentang Padi Oke, Reborn-nya ini ya, banyak memberikan inspirasi pasti buat teman-teman band yang sekarang mungkin lagi harus berhenti karena ya, ya pinter-pinternya cari celah sebenarnya. Salah satunya adalah membangun branding tadi, membangun brand itu. Jangan berhenti di level pemikiran band, tapi ada lagi di atasnya namanya branding yang perlu dipertahankan. ya. Kebetulan Padi sudah menjalani itu semua. Dari Yang awal kita memang nakal-nakal sudah, itu. Hmm. Iya Mas? Kenapa? Gimana gimana? Kenapa tadi terakhir? Kenapa? Kenapa? Eh, Enggak, tadi terakhir apa? enggak. Jadi memang dari awal kita memang harus sudah membranding diri kita sendiri juga. Diri kita sendiri kita branding, apalagi kalau ya, enggak tadi kalau bicara branding. Oh Kalau iya iya bicara iya, dari ya, awal. kita harus membranding Mm-mm. diri kita juga gitu. Terus ketika Mm-mm. kita udah punya sebuah komitmen atau sebuah band, ya sudah dijaga aja komitmennya itu. Komitmennya itu dulu. Setelah komitmen itu terbentuk, pasti nanti akan mengikuti konsistensi kan. Ketika konsistensi sudah terbentuk, akhirnya akan timbul uh, brand itu sendiri. Orang akan Iya, melihat, orang lihat, oh iya, brandnya emang udah jadi setelah konsistensi itu. Konsistensi ya, adalah karya dan segala macamnya. betul Selalu betul. karya ya. Apapun yang terjadi, kalau memang engkau seniman, ya buatlah karya seni gitu ya, Ya, sesuai ya. ya. Ini sorry sebelum nutup, ini ada yang nanya branding itu apa Mas ya? Kita anggap beliau tidak mengikuti ya. Branding itu adalah kepercayaan orang terhadap namamu atau karyamu atau produkmu. Itu namanya branding. Dan Kepercayaan orang ya. ya. Mm-mm. Dan Apa yang menjadi wakil? dan sebuah apa ya, sebuah stempel atau sebuah tanda yang membuat orang akan mengingat itu terus gitu. Entah Ya, itu ya. bentuknya, entah itu suaranya, entah itu Mereknya. Hmm. mereknya, warnanya, semuanya itu namanya branding. Ya, ya, ya. Oke, Mas Piu terima kasih waktunya. Tadi langsung dari syuting di jalan, di tol, dari lewat tol ya, Ya, kayaknya. enggak lewat tol, sepi kok sekarang. Oh sepi. Hmm. Ya, di jalan, masuk lobby, naik lift, sekarang udah di ruang vinilnya. Thank you banget, Mas. Sama-sama. Buat teman-teman yang belum sempat nonton, nanti akan muncul di IG TV dan akan ada di YouTube saya juga. Nanti saya masukin situ. Oh, aku nyanyi dulu Semangat nggak? terus. Nyanyi dulu ya buat pendengarnya. Nah, itu paling benar. Terima kasih. Ya, please. Nungguin semua dari tadi. Sebagai penutup ya. Ya. Aku mengenal di kau Asik. tak cukup lama separuh usiaku.
namun begitu banyak pelajaran yang aku terima. Kau membuatku mengerti hidup ini. Kita terlahir bagai selembar kertas putih. Tinggal ku lukis dengan tinta pesan damai. Dan Semuanya terwujud harmoni. Segala kebaikan takkan terhapus oleh kepahitan. Ku lapangkan resah jiwa karena ku percaya kan berujung indah. Kau membuatku mengerti hidup ini. Kita terlahir bagai selembar kertas putih. Tinggal ku lukis dengan tinta pesan damai. Dan terwujud harmoni. 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 us. Do. Do. Harus do lagi. Matur nuwun Mas Piyu, harmoni. Ya, suatu persembahan tak terduga. Kalian beruntung sekali, ratusan orang yang nonton hari ini, kalian beruntung. Ya, thank you Mas Piyu, selamat istirahat. Buat Sofi ya. Iya, iya, di kamar sebelah dia. Ya. Nanti kalau ke Bali ketemu kita. Thank you. Mudah-mudahan nanti bisa ke Bali ya. Ya, mari Mas. Thank you. Thank you. Wow. Kalian beruntung sekali. Nggak sia-sia ya menunggu lewat 1 jam. Akhirnya Mas Piyu memberikan. Saya nggak minta beliau nyanyi, tapi akhirnya beliau menyanyi. Dan saya sebagai Sobat Padi versi album 12 ya. Saya sempat bawain di cafe juga saat itu beberapa lagu Padi. Senang sekali dapat kejutan ya. Terima kasih buat semua yang sudah hadir di Pongki Bartek Crossover. Semoga ini bermanfaat buat Anda semua. Dan tetap semangat menjalani hari-hari ke depan. Kita nggak pernah tahu, tapi yang penting lakukan sesuai jalurmu dengan komitmen. Sehingga kalian punya branding bisa ikut terangkat. Itu tadi kira-kira pesannya Mas Piyu. Thank you, sampai jumpa teman-teman. Bye-bye.